Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-murid Yesus, dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala mereka, tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, saudara-saudari, selamat sore. Siapa di antara saudara-saudari yang masih pantang daging? Angkat tangan. Siapa yang pantang jajan? Gak ada juga. Siapa yang masih pantang hari ini? Gak ada juga. Oh, ada 1, 2. Yang angkat tangan itu orang jujur. Yang tidak angkat tangan, dia tidak mau sombong. Ya, saya tahulah, pasti semuanya pantang dan puasa semua. Saudara-saudari, kadang-kadang pantang dan puasa itu banyak pertanyaan. Saya pernah bisa di sekolah, kenapa ini? Bisa di sekolah, lalu anak-anak itu tanya sama saya. Tanyanya itu ya tahulah tanya anak-anak, "Romo, pantang dan puasa itu kalau kita menahan marah gitu ya. Tapi kalau pas UAS lalu kita jadi marah-marah, apakah dosanya bisa ditanggung sekolah?" katanya. Ada-ada aja ya. Ada lagi yang bertanya, kita kalau berpuasa Rabu Abu Jumat Agung itu dan berpantang, kalau kita makan asam dan garam kehidupan batal nggak, Romo? Ada aja ya pertanyaannya ya. Dan pertanyaan lagi adalah, kalau nanti pantang dan puasa itu, kalau berpuasa itu kita bukanya kapan, Romo? Sahurnya kapan? Aduh, saya bingung lagi ditanya kayak gitu. Sahur dan bukanya kapan gitu. Jadi memang pertanyaan-pertanyaan pantang dan puasa itu berkutat pada soal menahan lapar, tidak makan, tidak minum dan sebagainya. Ya, saya kalau di meja makan bulan-bulan ini itu jarang ada yang namanya ekinah daging babi begitu ya.
Jadi memang sudah dikondisikan sedemikian rupa suasananya supaya tidak tercium aroma daging babi supaya nggak menggoda saya begitu. Tapi kalau dia konvenan itu puasa nggak puasa dia luar biasa. Makanannya sayur-sayuran, buah-buahan, nasi gitu ya. Saya disuruh makan kayak gitu sebulan aja, stres saya langsung. Ini dokter soalnya menjaga kesehatan betul-betul. Saudara-saudari terkasih, saya mau tanya, puasa itu tujuan atau sarana? Puasa itu tujuan atau sarana? Sarana apa tujuan? Sarana. Tujuannya kemana? Nggak tahu. Nah ini, kalau kita nggak tahu tuh kacau. Ada seorang yang mau jalan-jalan, nyewa Grab, dipanggillah Grab itu, lalu kemudian dia naik. Pak mau kemana? Kata tukang Grab itu, mau jalan-jalan, kemana aja deh, dianterin lah. Wah ini bapak suasananya lagi panas nih kayaknya nih, suasana enak nih adem-adem, ke puncak, jalan ke puncak, sampai di puncak. Pak udah sampai di puncak, lah gak enak tempatnya nih, lah kemana Pak? Oh di jalan lagi deh, cari tempat yang lain. Jalan lagi, sampailah ke Ancol. Pak ini pantai suasananya, bagaimana Pak? Aduh saya lagi gak suka sama air, udah jalan lagi ke Monas. Di Monas, waduh sepi gak ada apa-apa nih, udah jalan lagi. Begitu terus sampai sore, sampai malam. Dan gak ada tujuan yang jelas. Bayarnya mahal, capeknya iya, gak dapet refreshingnya. Lalu kemudian juga tukangnya yang jadi Grab itu kesel banget, marah-marah. Udah bolak-balik gak sampai tujuan, belum bayar lagi. Ya. Nah saudara-saudara kalau kita gak punya tujuan, mau cuma temanya jalan-jalan saja, nggak tahu tujuannya, habis di biaya, habis di waktu, habis di ongkos dan sebagainya. Kayak gitulah kalau kita nggak ngerti tujuan. Jadi kalau kita puasa katanya tujuan yang nggak tahu, nanti kita cuma berputar-putar aja, rugi banyak hal gitu ya. Nah, saudara-saudari, apa sebenarnya tujuan kita? Tujuan kita berpantang dan berpuasa, kalau puasa itu sebagai sarana, tujuannya adalah mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan itu udah manggil-manggil kita. Kita diminta untuk dekat kepadanya. Nah hari ini ada peristiwa yang luar biasa. Yesus berubah rupa. Menampakkan diri kepada murid-muridnya yang berubah rupa. Ada satu makna-makna yang bisa kita pelajari. Yaitu bagaimana para murid ini diajak dekat dengan Tuhan. Dan bagaimana Prapaskah ini adalah event yang sama. Ketika kita sebagai murid diajak sama Tuhan Yesus, ayo kita lihat kemuliaan Tuhan. Tujuan pantang dan puasa masa Prapaskah ini ya supaya kita dekat dengan Tuhan. Tuhan yang tersembunyi itu bisa kita dekati, bisa kita rasakan dalam mata batin kita. Nah kalau kita lihat ada yang tadi dibacakan itu ada gunung. Ya, Yesus membawa murid-muridnya naik gunung yang tinggi. Kita ingat peristiwa Musa, ketika Musa juga naik gunung, ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Jadi gunung itu adalah tempat perjumpaan dengan Allah, tempat yang suci, tempat yang spesial. Kenapa enggak di daratan? Ya karena ada tempat yang spesial. Nah gunung itu sekarang itu adalah masa Prapaskah. Kenapa enggak waktu yang lain? Ya waktu yang lain juga bisa bertemu, tapi ada waktu yang spesial nih, yang disediakan masa Prapaskah. Masa Prapaskah. Seperti gunung itu, tempat kita berjumpa dengan Tuhan lebih dekat lagi, kita menyiapkan waktu dan juga seperti para murid diajak sama Tuhan, ayo kita naik gunung. Itulah Prapaskah, adalah gunung tempat kita berjumpa. Dan di gunung itu juga tidak sembarangan orang itu bisa naik. Musa dikatakan sama Tuhan, yang lain gak boleh naik, hati-hati kalau sampai naik ke kaki gunung, yang lain akan musnah nanti. Jadi umat yang Musanya itu nggak boleh naik bangsa Israel itu. Di kaki gunung pun jangan dekat-dekat ya. Nah yang boleh dibawa itu kan ada beberapa saja yang naik ke atas itu pun nggak sampai puncak. Lah ini Yesus bawa murid 3, dari 12 cuma bawa 3 spesial kan. Ada Yakobus, ada Yohanes, ada Petrus. Dipilih yang bisa naik. Nah Prapaskah ini Tuhan mengajak kita ini semua dipilih. Kita semua dipilih di antara berapa miliar manusia yang ada di dunia ini. Dipilih untuk bisa naik.
untuk bisa ketemu sama Tuhan, melihat kemuliaan Tuhan. Spesial saudara-saudari. Kita spesial dan kita diajak ke situ. Yang kedua ada simbol kemuliaan. Para murid melihat kemuliaan. Yesus berubah rupa. Musa juga waktu itu berubah rupa, berjumpa dengan Tuhan, mukanya bersinar-sinar. Dan para murid melihat Yesus juga mukanya bersinar-sinar. Dan di situ ada suara Tuhan mengatakan, inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Nah saudara-saudari terkasih, maka kalau kita di masa Prapaskah ini naik gunung, kita dilihat dengan mata hati kita, bukan mata yang biasa kita gunakan sehari-hari, mata batin kita untuk melihat tuh kemuliaan Tuhan. Melihat Tuhan yang bersinar-sinar itu. Mendengarkan suara Tuhan, inilah anakku yang kukasih, dengarkanlah dia. Bagaimana kita bisa dengan mata batin kita? Tentu saja jangan dibayangkan kita bisa melihat kilauan sinar itu. Kita bisa melihat kilauan yang disebut dengan kemuliaan Tuhan, yaitu pada orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Tuhan yang suaranya itu begitu lembut dan halus bisa kita dengarkan dalam suara hati kita. Perbaikilah sikap kita, Tuhan membisikkan kepada kita, jangan buat begini, ayolah memaafkan, ayolah jangan selalu membuat provokasi, ayolah jujur, jangan nyontek terus. Selalu akan suara itu akan terdengar lebih jelas lagi ketika kita ada di gunung, ada di masa Prapaskah, membuka hati kita. Ayolah bantu saudaramu, ayolah ada yang kelaparan di sana, kasihlah sedikit bantuan. Ayolah ada temanmu yang sedih, ayolah bantulah, hiburlah dia, jenguklah yang sakit. Suara itu akan makin terdengar dengan lebih jelas ketika kita ada di gunung bersama-sama pada masa Prapaskah ini. Dan kemuliaan Tuhan itu bukan kilauan sinar, tapi dalam balutan-balutan orang-orang yang termarginalkan itu, yang susah, yang dalam keadaan terpuruk dan sebagainya. Nah saudara-saudari terkasih, maka masa Prapaskah yang kita ada di gunung ini melihat kemuliaan Tuhan itu berarti mengasah mata batin kita untuk bisa dekat dan mendengarkan suara Tuhan. Itulah tujuannya. Jadi bukan karena menahan nafsu dan lapar, tidak makan dan minum sudah selesai. Tapi bisa enggak setelah itu mendengarkan suara Tuhan lebih jelas lagi? Bisa enggak bergerak ke situ? Nah yang menariknya adalah Petrus, Yohanes, Yakobus mau buat tenda. Tuhan kita buat tenda aja deh. Di sini Yesus dalam versi lain, dalam Matius, dalam Markus dan Lukas mengatakan tidak, kita harus turun. Dan memang di sini tidak dituliskan begitu, tapi Yesus ngajak turun. Kita turun. Kenapa? Karena pantang dan puasa bukan nikmatnya pada saat menahan makanan, berpantang, duitnya nggak dipakai, ditabung, jadi duitnya jadi banyak, bukan itu. Itu kembali ke diri sendiri. Tapi berpantang dan berpuasa turun gunung. Jangan bikin tenda, turun. Yaitu adalah membagikan berkat itu, membagikan kasih itu kepada orang lain. Memberikan itu kepada orang lain. Dan Tuhan meneguhkan kita dalam pantang puasa ini, masa Prapaskah ini, berdirilah jangan takut. Nah, berdirilah jangan takut itu makanya kita itu spesial diajak ke gunung Tuhan, diteguhkan, dikuatkan untuk bisa membagikan kepada banyak orang. Itulah puasa dan pantang, jadi jangan salah sasaran saudara-saudari. Salah sasaran itu nggak enak, tadi boros. Nah kalau salah sasaran itu kayak seekor nyamuk lagi belajar untuk bisa mengisap darah. Dia bertanya kepada bapaknya, Pak ajarin dong cara ngisep darah. Cara ngisep darah nih saya ajarin nih. Pokoknya kamu datang cari orang yang paling gemuk, lah kamu isep di situ. Lalu datanglah dia, dicari, wah ke rumah orang-orang kaya, nih darahnya seger nih kayaknya nih. Wah gemuk lagi dia nih. Wah ini kayaknya makan combro, makan kue tiaw, makan apa, wah enak nih. Diginin, dia langsung marah sama bapaknya, Pak katanya darah manusia itu manis, saya tuh asem banget Pak. Oh kamu gimana sih, darah manusia itu manis, kamu tahu caranya ya. Kamu malam-malam, kamu datang lalu kamu hantam saja. Sudah Pak. Lalu kemudian dilihatin, bagaimana sih cara kamu, coba ayo Bapak training, ikutin. Diikutin, nah malam-malam dicari sasarannya. Orang yang sama juga, gemuk, lalu kemudian subur, dia habis makan Dunkin Donut itu ya, lagi makan begitu. Dia hajar gitu pelan-pelan, nah itu sasaranmu.
Dihajar begitu, ternyata dia bukan sampai ke jidat, ke pipi, tapi ke ketiaknya. Pantesan asem katanya. Kamu salah sasaran, jangan ke ketiak, carilah tempat yang empuk gitu ya. Saudara-saudari, kalau salah sasaran itu jangan sampai asem. Maka puasa dan pantang kita jangan salah sasaran dan jangan buang-buang waktu, sampailah ke tujuan. Amin.